Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini masih membahas mengenai PHK Pak. wabarakatuh. Ada satu lagi Pak. Bila mana ketika seorang karyawan dia disuratin oleh personalia atau HR-nya, dia di PHK, tetapi dia tidak menyetujuin. Artinya kan ada perlawanan Pak. Si perusahaan ingin ngebet kali ingin mem-PHK-kan, tetapi karyawan tidak terima. Dia dituduh segala macam bla 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 bla. Nah, dia diancam oleh uh, perusahaannya, kamu bakal saya blacklist namanya gitu kan. Uh, ini bagaimana Pak ke depannya Pak? Apakah memang uh, dilawankah atau bagaimana untuk mengatasi perusahaan tersebut? Kan banyak tuh dia diancam kalau nggak kamu setujuin PHK ini nanti pesangon kamu nggak saya kasih gitu. Ada beberapa perusahaan lah Pak yang nggak saya sebutkan namanya gitu kan. Dia diancam kalau kamu nggak menyetujuin PHK ini nanti pesangon kamu nggak saya kasih katanya. Nah, dia mencoba itu Pak, ada sampai main di persidangan gitu kan, sampai ke pengadilan. Ujung-ujungnya dikasih juga pesangonnya, tapi dia di blacklist itu gimana tuh Pak? Baik, terima kasih. Jadi dua hal ya. Yang pertama adalah pada saat karyawan menyatakan tidak menerima atau tidak menyetujui keputusan PHK dari perusahaan, itu adalah haknya karyawan. Itu pertama, hak hukumnya karyawan. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Makanya kenapa dalam undang-undang yang baru sekarang, UCK versi 2.0 ini ya, versi 2.0 ini, itu mereka memberikan prosedur yang lebih terperinci. Tadi dikasih waktu 7 hari, karena bisa membuat surat pernyataan secara tertulis menyetujui atau tidak menyetujui tadi itu ya prosedurnya. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi si perusahaan tidak bisa semena-mena melakukan yang tadi disampaikan ya, ancaman-ancaman, tekanan seperti itu. Nah, apabila si karyawan menyatakan tidak terima, maka berlakulah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Maka yang perlu dilakukan adalah langsung masuk kepada tahapan perselisihan. Tahapan PPHI kan selalu dimulai dengan apa? Bipartit. Ya udah, bipartit lah dimulai. Buatlah notifikasi of dispute-nya, kemudian dimulai tahapan bipartitnya, kemudian naik ke tahapan berikutnya, mediasi dan sebagainya sampai masuk ke litigasi di PHI maupun di Mahkamah Agung. Ya, itu prosedur secara umumnya. Nah, secara umumnya. Kemudian ada pertanyaan, apakah karyawan pada saat diberikan tekanan-tekanan atau ancaman atau gertakan seperti itu, terus karyawan harus mundur, harus menerima atau bagaimana? Maka keputusan menerima atau tidak menerima murni harus muncul dari si karyawan. Jadi kembali pada si karyawan, bahwa yang namanya orang memperjuangkan hak itu tidak pernah mudah. Saya belum pernah menemukan ada orang memperjuangkan hak itu mudah. Ya, kemerdekaan kita Indonesia ini dulu memperjuangkannya butuh berapa ribu, berapa juta orang yang meninggal kan untuk dapatkan itu. Demikian juga kita lihat saudara kita di Palestina sana. Ya kan, sehingga namanya perjuangan itu tidak pernah mudah. Ya, kalau kita dengan berbagai alasan terus berpikir bahwa saya nggak beranilah melawan perusahaan, ya sudahlah saya terima. Maka setelah mempertimbangkan baik-baik, mempertimbangkan matang-matang, ambil keputusannya, menerima atau tidak menerima, mau diam atau mau berdiri menegakkan, memperjuangkan haknya, menegakkan aturan, dan berpeganglah pada konsekuensi dari kedua keputusan itu. Yang pertama, pada saat memilih untuk berdiri, menegakkan aturan dan memperjuangkan haknya, maka si karyawan juga harus siap dengan beratnya perjuangan. Contoh, ada beberapa langkah-langkah intimidasi yang bisa dilakukan perusahaan. Yang tadi Bapak sampaikan, segala kecurangan dan sebagainya, nah itu sebenarnya bisa diatasi. Ya. Dan biasanya yang paling sering tidak dipersiapkan di awal adalah urusan perut. Urusan perut nih Pak Abi. Ini kita udah langsung ngomong praktek di lapangan ya. Urusan perut nih Pak Abi. Jadi karyawan ini mohon maaf ya Bapak Ibu, seringkali kan kita ini kan kita ini seringkali bergantung kepada hari kalender tertentu. Yeah.
karena gajian saya tanggal 25 misalkan, maka kalau tanggal 25 nggak ada duit masuk, aduh matilah kita, kan begitu tuh. Ya, maka saya selalu menyampaikan pada teman-teman semua, nggak hanya di forum ini, di forum yang lain, dimanapun, siapapun kita, bahkan even kita berada dalam posisi yang tinggi nih, posisi HR manager, HR direktur, sepanjang masih karyawan, maka jangan terlalu bergantung pada hari kalender. Ya. Cobalah untuk menjadi lebih independen, menjadi lebih mandiri. Misalkan memiliki usaha sampingan, memiliki apa yang lain sebagainya, sehingga karena kita sebagai karyawan ya Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan hari PHK loh. Hari PHK itu adalah hari yang pasti terjadi kan Pak Afif. Hari PHK itu pasti terjadi. Ajalnya sebuah karir. Nah, ajalnya karir itu adalah PHK. Baik karena kemauan kita sendiri atau kemauan perusahaan, atau bukan karena kemauan dua-duanya. Kalau kita mati di tengah jalan, kan PHK juga itu, ya kan? Nah, kita harus mempersiapkan diri gitu loh. Jadi jangan terlalu bangga dengan tanggalan-tanggalan itu, ya. Jangan bergantung kepada hari kalender, terutama akhir bulan. Maka pada saat kita memilih di ujung hari PHK untuk berdiri menegakkan aturan, memperjuangkan hak, biasanya akan lebih berani. Ya, itu murni dari si karyawan. Nah, kemungkinan keduanya kan si karyawan memilih untuk diam, untuk nyerah, ibaratnya kan begitu. Apabila karyawan memilih untuk menyerah atau diam, atau menerima saja apapun keputusan perusahaan, dijolimi seperti itu, misalkan udah PHK-nya tanpa alasan, tuduhannya macam-macam, kompensasinya dipotongin, kalau bisa nggak bayar, kalau bisa cuma bayar gaji terakhir doang, ya kan gitu. Segala macam itu pun dipotongin, segala macam, kena pungli barangkali dan sebagainya. Karyawan memilih untuk diam karena takut, ya sudah, maka move on. Itu kata kuncinya. Move on itu artinya lupakan. Ya sudah. Kalau memang kita sudah memilih, oke Pak, saya milih untuk terima, mau dikasih cuman 1.000 perak, ya udahlah. Karena saya nggak berani ngelawan perusahaan, dia kan orang besar dan sebagainya. Dia takut sama manusia, sudah, jalankan. Setelah itu pilihan kalian sendiri, maju, move on, jangan lihat ke belakang, jangan lagi ngebahas, jangan lagi waktu lagi nongkrong di warung kopi terus bilang, harusnya aku tuh begini, harusnya aku, udah nggak usah disesali. Lupakan itu semua, ya. Dalam bahasa Amerika, derita lu, kan begitu ya. Jadi lupakan itu, udah derita lu itu udah. Nah, itu yang harus dilakukan. Ya, ini masih tentang si karyawan. Nah, ada yang menarik tadi, ada Bapak bilang bahwa si oknum-oknum perusahaan tertentu mereka bahkan menyampaikan ancaman, wah nanti saya blacklist dan sebagainya. Maka sejatinya ancaman-ancaman yang seperti itu, blacklist itu terlarang loh. Blacklist itu nggak bisa sembarang. Ya, melakukan blacklist itu nggak bisa sembarang. Jadi kalau dia berani melakukan itu, apalagi terbukti, itu urusannya pidana, bisa ditarik-tarik ke pidana. Wah itu serem. Itu habis itu si perusahaan dan si karyawannya, si orang HR-nya. Maka bagi teman-teman HR yang melihat acara ini, saya sangat menyarankan untuk tidak bermain-main dengan ancaman. Karena semua ancaman yang Anda lakukan akan kembali pada Anda. Apabila kita berhadapan dengan si karyawan yang paham aturannya, dia nggak akan takut diancam, dia ketawa-ketawa aja. Tapi begitu selesai itu dia laporin. Ya, berapa kali kasus yang diselesaikan oleh tim THM, si karyawan yang ternyata melakukan, memiliki alat bukti telah terjadi ancaman-ancaman itu, bahkan telah si perusahaan itu atau oknum perusahaan itu sudah melakukannya, membuat blacklist, membuat surat, buat email, dan itu tertangkap dokumennya, dipegang sama si karyawan, diterima oleh si karyawan, maka itu urusannya udah pidana. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Perusahaan membayar jauh lebih besar daripada harusnya kompensasi yang dibayarkan sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, karena urusannya pidana. Ya, habis-habisan dia. Jadi begitu prosedurnya, ikutin, nggak perlu pakai ancam-mengancam, karena masing-masing pihak dalam urusan ketenagakerjaan sudah diberikan hak hukumnya. Karyawan manfaatkan benar-benar waktu 7 hari pada saat menerima surat putusan PHK. Ya, begitu kurang lebih.